Pernah nggak sih kalian merasa kebingungan sama emosi yang kalian rasakan? Seperti marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan jijik. Tanpa kalian sadari, semua itu sangat berbeda loh. Masing-masing emosi punya ciri khasnya. Jadi, yuk simak videonya sampai akhir. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang emosi, di mana emosi dapat diartikan sebagai respon multikomponen yang terdiri dari penilaian kognitif, respon fisiologis, ekspresi wajah, dan perasaan subjektif. Pada dasarnya ada 6 emosi dasar yang dimiliki manusia, di mana terdiri dari marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan jijik. Dari 6 emosi tersebut dikenal dengan istilah emosi primer. Lalu apa sih emosi primer ini? Nah, emosi primer ini adalah emosi yang sudah kita miliki sejak kita lahir, di mana respon emosi ini berasal dari dalam maupun dari luar diri kita. Nah, contohnya misalnya ketika kita dihadapkan pada situasi yang sangat mengancam, maka emosi yang akan kita tunjukkan adalah takut. Dan ketika kita dihadapi kehilangan seseorang yang paling kita sayangi, maka emosi yang kita tunjukkan adalah sedih. Selain emosi primer, ada juga emosi sekunder, di mana emosi sekunder ini emosi yang muncul dari reaksi emosi primer yang dirasakan oleh seseorang. Emosi sekunder ini tidak bersifat spontan, melainkan dipelajari dari lingkungan, misalnya keluarga, budaya, dan juga orang lain. Yaitu ketika seorang laki-laki diputuskan oleh kekasihnya, maka respon emosinya adalah sedih. Namun ketika ia dipengaruhi oleh budaya dan juga gender yang dimana menuntut bahwa seorang laki-laki tidak bisa sedih, di mana hal itu akan membuat dia merespon emosinya adalah kemarahan karena dia berpikir bahwa seorang laki-laki tidak bisa sedih, yang mana hal itu dipengaruhi oleh budaya dan juga gender. Nah, pada dasarnya emosi memungkinkan manusia untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Emosi memungkinkan manusia untuk termotivasi serta ingin tahu dan melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia ingin terus belajar terhadap lingkungannya. Di sisi lain, emosi ini memiliki fungsi, misalnya emosi takut, di mana emosi takut ini akan membantu manusia untuk menghindari atau menjauhi hal-hal yang berbahaya, sehingga hal ini mampu membantu manusia untuk terhindar dari bahaya yang akan menimpa mereka. Muncul pertanyaan, apakah emosi dapat memberikan manfaat untuk manusia? Jawabannya adalah ya. Emosi, baik itu emosi positif maupun negatif, dapat memberikan manfaat untuk manusia. Emosi positif ini dapat memberikan manfaat bagi manusia, yaitu yang pertama, dapat memberikan fungsi berpikir dan bertindak. Kedua, dapat membangun resiliensi. Ketiga, dapat menurunkan emosi negatif. Dan yang terakhir, dapat membantu perkembangan dan kesejahteraan bagi manusia. Nah, maksud dari emosi positif yang memiliki manfaat memperluas fungsi berpikir dan bertindak, itu maksudnya adalah ketika kita mengalami emosi positif yang membuat kita melihat lebih banyak alternatif penyelesaian masalah yang kita alami dan lebih banyak kesempatan berpikir lebih terbuka dan bersikap lebih fleksibel. Dan yang kedua, emosi positif dapat menghilangkan emosi negatif. Artinya, di mana ketika kita merasakan emosi positif dan negatif secara bersamaan, oleh karena itu ketika kita sedang tertekan, sedikit kesenangan dapat membantu kita mengeliminasi beban yang sedang kita rasakan. Kemudian emosi positif dapat mendukung resiliensi, di mana ketika emosi positif
dapat membantu kita lebih dapat menyelesaikan masalah dan memfasilitasi diri untuk melompat kembali setelah terjatuh dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan yang terakhir, yaitu emosi positif dapat membangun perkembangan dan kesejahteraan. Maksudnya, ketika kita sedang mengalami emosi negatif, cenderung hal itu membuat kita mengalami kesejahteraan dan fungsi menurun. Misalnya, saat kita mengalami depresi, emosi positif sangat membantu menambah kesejahteraan emosional dan memungkinkan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita di saat kita menemukan hal baru dari masalah yang sedang kita hadapi. Manfaat dari emosi negatif yang kita rasakan. Ingatlah, terkadang obat yang pahit mampu membawa kita pada kesembuhan. Sama halnya dengan emosi negatif, mampu memberikan manfaat untuk diri kita. Misalnya, emosi negatif dapat memberikan kita terhubung dengan diri kita dan mampu membuat kita melihat sesuatu lebih dalam lagi. Hal ini menunjukkan bahwa emosi negatif mampu memfasilitasi kita untuk terus belajar dan terhubung terhadap diri kita dan juga terhadap dunia kita. Bukan merupakan suatu langkah untuk menurunkan emosi negatif, namun mampu belajar bagaimana manfaatnya dan meningkatkan kontrolnya, seperti relaksasi, mendengarkan musik, berolahraga, melakukan hobi, melihat masalah dari sudut pandang lain, kemudian melakukan interaksi sosial, lalu menghadapi masalah bukan menghindarinya, dan yang terakhir memiliki lingkungan sosial yang positif. Nah, jadi udah tahu kan sekarang kalau emosi negatif tidak selalu buruk bagi kita dan juga emosi tidak selalu sama dengan marah. Dan udah tahu kan bagaimana cara memanajemen emosi yang baik lagi.